yang cerah, pemirsa di rumah, jumpa lagi nih ya dengan saya Ade Amelia. Pastinya dalam program kesayangan Anda semuanya, apalagi kalau bukan High Tea with High End. Di mana High Tea with High End kali ini hadir dengan format baru, yaitu berkolaborasi dengan RCTI Plus sehingga dapat langsung dinikmati oleh pemirsa yang ada di rumah tentunya. Dan pasti pemirsa sudah tahu juga ya bahwa acara High Tea with High End ini secara rutin dilakukan setiap bulannya oleh High End Magazine, di mana kita akan kumpul-kumpul cantik, ngeteh-ngeteh sambil berbincang-bincang nih ya, serta menyaksikan berbagai macam acara yang menarik mulai dari trunk show, talk show, demo make up, dan juga lain sebagainya. Nah pemirsa, kali ini nih High Tea with High End hadir dengan tema Living the Dream. Jadi kita akan berbincang-bincang nanti bersama dengan narasumber kita yang hadir di sini seputar hunian yang pastinya tuh ya nyaman, aman, menyenangkan. Karena yang namanya rumah itu merupakan simbol jiwa nih ya dari keluarga. Jadi sebelum kita keluar rumah pasti semuanya tuh dimulai dari dalam rumah terlebih dahulu. So kita pasti membutuhkan rumah yang nyaman, aman, dan pastinya menyenangkan untuk kita meningkatkan aktualisasi diri. Jadi pemirsa, hari ini rincian acara kita pada sore hari ini yaitu kita akan ada talk show membahas mengenai hunian impian yang tidak hanya aman dan nyaman namun juga memiliki fasilitas yang lengkap dan juga mewah serta berada di lokasi yang strategis. Wow, ini pasti impian setiap keluarga ya, punya hunian yang bagus, mewah, nyaman, aman, udah gitu tentram, letaknya strategis lagi. Wih, asik banget nih. Topik kita benar-benar seru banget. Tapi nggak cuma itu aja ya, karena kita juga akan membahas seputar fashion dan lain sebagainya pastinya. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai acara kita hari ini, langsung saja nih kita perkenalkan siapa saja sih yang menjadi bintang tamu kita. Mari kita sapa pemirsa bersama-sama. Di sini sudah ada Bapak Wanto Ngali selaku perwakilan dari Navapak. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik. Oke, lalu juga sudah ada Dokter Gigi Devia di sini. Halo dokter. Halo. Dengan senyum yang menawan loh pemirsa, selalu as always ya. Lalu juga sudah ada Ibu Airin Tanu. Halo Ibu, ini dari Fashion Jalur ini. Kayak aku pakai ya Bu ya, cantik banget. Dan juga ada Ibu Viana Mutia di sini. Halo Ibu. Halo. Ini desainer kita, di mana baju aku juga dari Ibu Viana. Ya Bu, cantik banget tuh bajunya, luar Terima biasa. kasih. Oke, kalau gitu langsung saja nih ya pemirsa ya. Kalau kita mungkin biar lebih akrab ya Bu ya, gimana kita sapa Ibu semuanya. Jadi ibu-ibu juga ikutan menyapa nih pemirsa yang ada di rumah dan juga pemirsa yang sedang ikutan nih webinar kita hari ini. Boleh sapa Bu semuanya Bu, Bapak boleh sapa Pak? Halo semuanya. Selamat siang. Sore ya? Waduh, ada siang, ada yang sore, nggak apa-apa banget. Selamat hari yang cerah ya Bu ya. Oke, baiklah. Kalau begitu sekarang ya, aku penasaran nih kalau misalnya kita ngomongin ibu-ibu yang luar biasa cantiknya nih ya. Ada Ibu Devia, ada Ibu juga Airin Tanu, ada juga Ibu Viana. Ini kan cantik-cantik nih. Biasa kalau perempuan cantik itu kegiatannya banyak. Benar nggak Pak Wanto? Benar. Setuju nggak? Setuju sekali. Mulai dari arisan ya Pak, nyalon, terus juga bisnisnya, luar biasa banget. Nah kira-kira nih di masa pandemi seperti ini nih, apa sih kegiatan yang dilakukan ibu-ibu? Mulai dari Ibu siapa nih? Ibu Viana dulu deh boleh. Oke. Kalau aku sebetulnya kebetulan kemarin baru melahirkan. Jadi aku selama pandemi ini memang di rumah aja mengurus anak sambil ngecek kerjaan sesekali. Gitu. Sudah berapa bulan Bu? 7 bulan. Luar biasa sekali. Putra putri? Putra. Putra, oke, nggak apa-apa, tetap bisa jadi melanjutkan nanti Iya. antara ayah atau ibunya ya Bu ya. Iya, Bisa jadi ayahnya dan aja. juga- ayahnya aja, nggak apa-apa, baiklah. Oke, kalau dari dokter sendiri nih, dokter gigi nih, kalau misalnya kita ngomong dokter gigi pasti banyak banget pasien-pasien, artis-artis terutama ya, yang datang apalagi kalau misalnya mau ada berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya. Tapi kalau di saat-saat pandemi seperti ini gimana sih Dok? Jadi memang pada saat pandemi awal-awal kita klinik itu sempat tutup. Tapi ternyata kebutuhan pasien untuk emergency, sakit-sakit gitu kita terpaksa harus buka. Dengan khawatirannya pasti semua orang khawatir ya, apalagi untuk tahap-tahap awal. Tapi karena memang tugas dan kewajiban kita tetap harus buka gitu. Oke, Jadi, tapi protokol tetap ya dilaksanakan tetap pasti ya ya Dok? pasti kita Luar memakai biasa. protokol yang Bertanggung COVID jawab yang sekali. benar. Dan ini dedikasi tinggi banget ya untuk pasien tetap dibuka walaupun takut ya Dok ya. Takut pasti. Pasti. Apalagi untuk awal-awal ya pasti takut sekali. Cuman kita juga mempelajari apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang dokter Benar untuk menjaga kondisi seperti ini. Iya, Gitu. jadi kita juga harus siap-siap untuk pencegahannya juga Iya, ya Dok aman ya. buat kita, aman buat Benar pasien banget. itu pastinya Jadi, ya Pak. Win-win solution nih Dok ya. Iya, iya betul. Oke, selanjutnya aku penasaran nih. Kalau di samping aku sudah ada nih ya, Ibu yang cantik sekali Bu Airin Tanu. Halo. Ibu, kalau bisa kita bincang-bincang ya Bu seputar perhiasan. Biasa kan dipakai untuk acara-acara besar, wedding,
terus juga arisan ya kan Bu, terus acara kumpul-kumpul. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong-ngomong nih Bu, selama pandemi seperti ini tuh apa sih kegiatan Bu? Apakah masih tetap membuat desain-desain perhiasan dan lain sebagainya atau gimana nih Bu? Pastinya kita selama pandemi ini harus cepat beradaptasi. Kalau kegiatan di awal pandemi pasti awal kan semua tutup ya butik. Jadi itu sih sebenarnya ada nilai positifnya juga. Jadi banyak hal-hal yang biasanya aku udah fully occupied dengan kerjaan, aku banyak melakukan aktivitas yang di rumah gitu, seperti bisa olahraga outdoor. Sekarang saya lagi hobi golf juga, terus bisa menjalankan ya seperti bercocok tanam, malahan pelihara tumbuh-tumbuh tanaman-tanaman yang lucu. Sekarang kan lagi banyak koleksi juga tuh yang happening. Terus aku lihat juga para customer aku kan juga biasanya kita mengadakan event members arisan gitu kan. Nah mereka di rumah aja saya lihat pada jago masak gitu. Jadi belajar masak ya Bu ya. Kita juga jadi ikut-ikutan kan, maksudnya biasanya waktu kita masak untuk anak-anak saja juga jarang, akhirnya ya setiap hari bisa masak buat keluarga juga, jadi senang juga, ada nilai positifnya. Kalau untuk perhiasan, kemarin kami sempat launching masker jewelry, jadi jewelry dengan kita bisa kaitkan perhiasan berlian kita, jadi tetap tampil cantik dan eksis untuk para ibu-ibu juga, dan mereka hasilnya luar biasa sih, mereka lumayan happy. Dan karena sekarang juga orang rata-rata lebih simple ya, mereka sering di rumah, terus sering aktivitas outdoor, olahraga, atau lebih casual kalau saya lihat dandanannya juga. Jadi kita lebih banyak mengeluarkan perhiasan yang playful, yang bisa dipakai daily. Wah, tapi pasti pada penasaran juga nih Bu sama perhiasan-perhiasan yang playful itu seperti apa sih yang bisa dipakai secara daily. Tapi nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi ya Bu. Tapi sebelumnya nih kalau kita berbincang-bincang seputar hunian, kan kebanyakan di rumah urus anak ya dok. Mungkin ada dokter yang masih harus tetap melayani pasiennya, terus juga Ibu Airi yang cerita jadi lebih sering memasak, belajar baking ya Bu ya, banyak kegiatan di rumah. Nah, ibu-ibu ini setuju nggak sih kalau misalnya rumah itu menjadi sebuah tempat yang membuat kita itu untuk meningkatkan nilai diri sendiri nih, nilai positif dalam diri kita tuh semua tuh berasal dari rumah. Setuju nggak sih Bu? Setuju sekali. Setuju sekali ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita berbincang-bincang mengenai hunian, pasti maunya nyaman. Ya. Terus Aman. juga aman pastinya. Terus kalau bisa yang mewah gitu kan, biar kayaknya kita betah di rumah ya Bu ya. Terus Sesuai apalagi nih Bu, selera. kalau misalnya dari Ibu sendiri hunian inginnya seperti apa sih Bu? Ya sesuai selera kita gitu. Jadi ya kitanya betah, nyaman, mengeksplor diri kita lebih positif gitu. Lebih positif lagi Iya. benar. Nah, gimana kalau langsung saja nih kita berbincang-bincang dengan ahlinya nih ya seputar hunian tempat tinggal. Nih sudah ada Bapak Wanto di sini. Bapak Wanto, Bapak dari udah senyum-senyum nih. Bapak senyum. Udah gak sabar dong ngobrol. Udah gak sabar. Oke, tapi Pak Wanto sebelumnya saya penasaran nih. Pak Wanto sendiri nih ya, kan pria nih Pak. Kalau misalnya pandemi itu di rumah ngapain aja Pak? Di rumah, ya rumah itu bukan sebenarnya sih saat ini bukan hanya tempat istirahat aja, tapi saat ini kita lihat ada sedikit perubahan pola berpikir orang ya, karena di zaman pandemi ini mereka menganggap rumah bisa sebagai working from home saat ini. Dan kemudian kedua adalah kesehatan yang tadinya urutan mungkin ya nanti sekarang udah menjadi urutan yang pertama ya. Jadi banyak yang mencari fasilitas rumah hunian yang dekat dengan ruang terbuka. Itu udah jadi kebutuhan utama gitu. Biar bisa melakukan berjemur, aktivitas dalam rumah aktivitas, juga gitu ya. Kalau Pak olahraga. Wanto pribadi nih Pak, penasaran dong kita ya. Saya penasaran aktivitas Pak Wanto sehari-hari di rumah tuh selama pandemi ngapain aja nih Pak? Kebanyakan olahraga. kalau cowok olahraga ya Bu, nonton atau kerja. Nah kalau Pak Wanto sendiri tuh paling sering menghabiskan tuh waktu di mana nih Pak? Dalam rumah nih ya, mulai dari ruang kerja, ruang tamu, ruang keluarga, paling sering tuh ngapain Pak di rumah Pak? Ya yang pasti di ruang keluarga itu nonton Netflix itu salah satu. Drakor juga nggak? Drakor juga sama Pak. Saya absen loh Pak. Kalau drakor sih nggak nonton film action. Tapi yang tadi itu saya penting kalau nonton kelamaan juga kan bosan kan. Kita juga harus ada ruang terbuka, kena matahari, bersepeda itu jadi satu kebutuhan utama saat ini. Bener banget. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah juga ya pas masa pandemi ya. Tapi Pak ngomong-ngomong nih, kalau misalnya kita tadi udah keliling-keliling, sudah lihat-lihat ya Bu ya rumahnya itu kan cantik banget, bagus banget Pak, terlihat mewah iya, terus modern juga iya. Nah boleh diceritakan nggak sih Pak sebenarnya konsep dari bangunan ini tuh apa Pak? Oke, sepertinya konsep bangunan ini kan didesain oleh dari RTNQ ya dari Singapura. Landscape-nya pun semua satu kawasan ini pun didesain oleh Adrian L. Norman ya dari Hong Kong. Jadi sebenarnya kita waktu semangat kita untuk mendesain rumah ini adalah seperti membangun rumah pribadi
Oke. Jadi bukan Tapi rumah Pak, massal gitu. oke, tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai rumah ini ya Pak, bagaimana kalau kita ajak pemirsa yang ada di rumah nih dan juga para peserta webinar kita hari ini untuk bersama-sama melihat tayangan berikut ini agar bisa bersama-sama melihat betapa cantiknya rumah ini. Kita saksikan bersama-sama. Halo semuanya, selamat datang di Nava Park, kawasan paling premium di BSD City. Pasti penasaran semua kan, kenapa kita disebut paling premium di BSD City? Karena kita di sini menawarkan Botanic Park seluas 10 hektar. Itu mungkin menjadi konsep yang pertama dan satu-satunya di BSD City. Pasti pada penasaran semua kan? Ayo mari kita lihat. Sekarang kita sudah sampai di Botanic Park, hamparan padang hijau di tengah-tengah kawasan Nava Park. Luar biasa bukan? Mari kita keliling, kita lihat fasilitas apa aja di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di Nava Park Country Club, salah satu pusat kebugaran bintang 5 di Nava Park. Kita bukan hanya sebagai pusat kebugaran, pusat olahraga, tapi juga komunitas di sini. Semua penghuni, semua kelas atas high-end berkumpul di sini untuk menikmati Country Club. Selain itu kita juga ada restoran Mesar ya. Salah satu restoran favorit di Jakarta kini hadir di Country Club Nava Park. Saat ini kita berada di tengah kawasan Plaza Linden, kawasan dengan konsep pesona eksotis dunia. Fasilitas yang kita pun tidak tanggung-tanggung, 10.000 meter persegi dengan 3 tipe rumah mewah pilihan, tipe 12, 15, dan 19. Hai, selamat datang di tipe 19 ya, tipe yang paling besar di Linden. Mungkin kita bisa lihat langsung, ini adalah ruang tamunya, langsung bisa menghadap ke ruang luar, ke swimming pool. Ini adalah ruang tamu yang menyatu dengan ruang luar ya, jadi sangat nyaman. Kita bisa lihat high ceilingnya dan kemewahannya. Jadi kita juga siapkan langsung lift di sini dengan kapasitas dengan 6 orang. Dan akses lift ini bisa sampai langsung ke lantai 2. Nah, ini kita berada di master bedroom. Boleh dikatakan nih master bedroom impian semua orang. Bagaimana tidak, view-nya langsung menghadap ke danau. Mungkin kita bisa lihat langsung yuk ke terasnya yang luar besar. Selamat datang di tipe 15 Linden. Nah, kita udah sampai di lantai 1. Mungkin kita langsung ke ruang utamanya ya. Ini adalah ruang yang paling disukai semua orang. Di sini kita sebut living dining room ya. Dimana di sini kita udah siapkan juga untuk kitchen island ya. Jadi berbentuk. Nah, ini adalah kamar tidur utama yang sama level lantainya dengan living dining room ya. Jadi di sini panoramiknya maupun pencahayaannya, udaranya semuanya segar sekali. Nah, di sini kita bisa akses langsung ke swimming pool. Di sini pun kita juga ada ruang luar kita menyatu. Untuk tipe corner kita bisa kita fungsikan sebagai untuk barbecue area. Yuk kita lihat ke lantai 2-nya. Untuk di lantai 2 ini kita siapkan 3 kamar tidur ya. Ini salah satu kamar tidur, kita desainnya sangat menarik ya. Jadi kita buat home theater di sini. Jadi mungkin kalau kebutuhan kamar cukup terlalu banyak ya, kita bisa fungsikan berbagai fungsi yang lain. Salah satunya nih home theater. Nah di sini pun kita ada 2 kamar lagi. Nah ini salah satu kamar anak perempuan ya. Wardrobe-nya sangat besar dan kita juga siapkan untuk ranjang ukuran besar juga di sini.
Nah, ini salah satu keunikan untuk tipe 15 adalah toiletnya. Kita menggunakan toilet smart toilet ya, di mana di sini akan otomatis itu kita buka dan sini kita ada panel kontrolnya. Hai, selamat datang di salah satu rumah idaman Linden. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu ruang keluarga kita dengan tinggi double volume ya. Jadi kalau kita bisa lihat plafonnya itu tinggi sekali. Kita siapkan 5 kamar tidur dan semuanya sudah ada kamar mandi dalamnya. Jadi tidak perlu repot-repot keluar lagi. Nah, ini kamar tidur utamanya. Kita bisa lihat sangat luas. Ini salah satu living dining yang paling menarik dan mewah. Di sini kita juga bisa lihat double volume ceiling. Jadi ketinggian ceilingnya itu yang menambah kemewahan dan kita bisa lihat jendelanya semuanya menghadap ke 3 sisi. Jadi kesannya menyatukan ruang luar dengan ruang dalam. Kita sudah melihat banyak di kelas Linden, kemewahan 3 rumah contoh yang sangat mewah. Bagaimana? Masih penasaran? Kami mengundang Anda untuk datang mengunjungi langsung 3 show house kita yang sangat mewah. Melihat baru percaya. Datang dan kunjungi kami dan jadilah bagian dari Navapark. Wow, cantik banget ya rumahnya ya, luar biasa. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah lihat bersama-sama ya tadi pemirsa, baik peserta webinar juga, rumahnya itu bagus banget, cantik banget. Tapi aku penasaran nih sama Pak Wanto, aku pengen tanya. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kelebihan dari fasilitas di klaster ini nih Pak? Ya, jadi satu kelebihannya kita konsepnya dulu. Mungkin slogannya kita aja udah menarik. Some say it's a home inside a private park. Jadi kalau banyak developer yang membangun satu kawasan klaster rumah, setelah itu baru membangun tamannya. Kalau kita beda di sini, kita membangun taman botanik parknya dulu, kurang lebih 10 hektar, bangun country club, baru kita bangun kawasan perumahannya. Jadi itu boleh dikatakan konsep itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Oke. Terus Pak tadi kalau misalnya kita sudah lihat-lihat nih ya Pak, kayak dari VT-nya juga, pemirsa di rumah sudah lihat, ibu-ibu juga sudah lihat keliling-keliling, terus juga peserta webinar sudah lihat. Ini menjadi nilai plus ya Pak ya, itu sudah mulai dari ada lift dalam rumah, terus juga ada kolam renang yang private ya Pak dalam rumah, itu semuanya ada Pak? Setiap rumah, setiap tipe ada itu Pak? Ya, jadi yang kita tawarkan semua tipe itu kalau untuk swimming pool itu option ya. Jadi kita berikan satu lahan taman yang sangat luas di belakang. Jadi itu option bisa buat swimming pool, bisa buat taman, gazebo, bisa berbagai aktivitas lainnya. Oh, jadi by option aja by gitu option. ya Pak ya? Tapi yang kita siapkan adalah ruang terbuka dengan taman yang luas. Oke. Pencahayaan buat udara yang menarik gitu. Oke, nah sekarang saya penasaran nih sama pendapat ibu-ibu yang ada di sini nih ya, mulai dari Ibu Vina, terus dokter, terus Ibu Airi juga. Gimana Bu, kalau sudah lihat tadi kan rumahnya cantik banget, tertarik gak sih Bu? Pengen gak sih Bu? Coba gimana Ibu Airi? Pengen banget ya, kan kita kan ibu-ibu yang sibuk kerja juga. Jadi tiap hari itu kita udah menghadapi hal-hal yang bikin kepala tuh stres. Pada saat kita pulang ke rumah kita inginnya santai, hati damai, ngeliat yang indah-indah di rumah gitu loh. Kalau rumah kita nggak nyaman gitu, berantakan atau ya pemandangannya nggak asri gitu, udara polusinya juga nggak baik gitu, ventilasinya. Kalau di sini kan ventilasinya udah dipikirin, terus country club ya, bagus view-nya juga, jadi kayaknya enak banget, udah seperti kayak di villa mahal gitu loh. Komplit gitu ya Bu ya, semuanya ada gitu ya Bu ya? Komplit, fasilitas juga ada gitu ya. Kalau dari dokter sendiri gimana nih Dok? Kan tadi dengar-dengar kan kesini sama suami nih Pak, jangan-jangan udah Closing. tanda tangan nih Pak, closing Pak Lagi langsung. mau belanja. Gimana Dok? Lagi Belanja. keliling-keliling juga suaminya ya Dok ya, lihat-lihat ya? Kayaknya sepertinya lagi keliling-keliling. Soalnya tadi si dokter waktu masuk juga sudah lihat, wow cantik ya rumahnya kayak gitu. Tertarik juga ya Dok ya pasti ya Dok Tertarik ya? banget pastinya karena memang yang tadi seperti Airi bilang bahwa kita udah bekerja, kita maunya di rumah itu yang pertama nyaman, yang kedua juga kita harus aman gitu. Benar, Aman dalam benar arti di sini kalau saya lihat pertama masuk ke Motopat tidak semua orang bisa masuk katanya, betul Pak?
Jadi hanya buat penghuni, dan itu satu nilai plus kalau menurut saya untuk keamanan buat kita sebagai penghuni. Dan untuk bangunannya saya tertarik banget karena memang ini saya lihat mewah ya menurut saya. Terus juga halaman dan kaca-kacanya ini membuat sinar sirkulasi udara pun juga bagus. Lebih bagus ya dok ya. Yang pertama sinar ya, jadi kita tidak perlu lampu yang terlalu banyak juga gitu. Jadi cahayanya Sehingga alami. hemat listrik juga ya Pak. Hemat listrik, bener banget, cahaya alami soalnya. Saya suka sama dokter, bener dok. Oke, lanjut lagi nih ya, kita ke Ibu Vina. Kalau dari pandangan seorang desainer nih ya, kalau misalnya Ibu kan bisa desainnya baju nih Bu. Iya. Gimana Bu setelah melihat desain rumah ini Bu? Ini cantik, simple, tapi cantik. Jadi kita nggak terlalu berat. Udah masuk ke rumah ini udah semuanya jadi kayak tenang, tapi kita merasa jiwa kita di situ gitu, karena kan cantik gitu, karena enak, nyaman gitu. Jadi berarti menyatu ya Bu Menyatu ya? gitu, karena menyatu dengan, kalau cewek kan yang cantik-cantik udah kayak gitu, langsung nyambung. Gimana, langsung kelepek-kelepek ya. Gitu. Ada rumah bagus di sini, Iya, aku lihat. ini gitu, cantik, simple, aku suka sih, bagus. Oke. Nah, kita akan bertanya lagi kepada Pak Wanto nih Pak. Semua ibu-ibu perempuan di sini sudah bilang ini bangunan tuh cantik banget, bagus banget, semua tertarik nih Pak. Tapi boleh nggak sih Pak mungkin dikasih tahu lagi yang lebih detail lagi ya Pak? Apa sih kelebihan dari klaster Linden ini dibandingkan dengan perumahan-perumahan lainnya di sekitaran BSD? Kan yang kita tahu di Navapark ini nggak cuma ada Linden aja ya Pak ya, banyak ya Pak ya klaster. Apa sih kelebihan dari klaster ini Pak? Oke, itu yang saya paling suka pertanyaan itu. Jadi boleh dibilang konsepnya kita ini boleh dikatakan tidak ada di tempat yang lainnya ya. Jadi klaster Lindennya sendiri pun itu kawasan 10 hektar, kita hanya ada 120 unit. Jadi itu pun sudah sangat terbatas unitnya. Kedua adalah di dalam klaster Linden pun belum pernah ada namanya klaster di tengah-tengahnya ada satu fasilitas country club sebesar 2,5 hektar beserta danaunya. Mungkin banyak yang bisa membangun danau, tapi belum pernah ada yang di tengah klaster membangun danau sekaligus country club sebesar 2,5 hektar. Itu nilai bangunannya pun ya country club senilai 200 miliar. Jadi menambah kemewahan klaster itu sendiri. Terus kita juga ada satu fasilitas yang keren ya, namanya Linden Promenade. Luasnya 10.000 itu sepanjang jalur danau di Linden, jadi panjangnya 350 meter. Bisa buat jogging, bisa buat santai, komunitas, bisa buat ya mungkin piknik lah bersama keluarga. Itu disebut sama green belt itu ya Pak ya? Green belt itu betul. Oke. Nah sekarang saya juga ingin bertanya lagi kepada ibu-ibu yang ada di sini. Kalau tadi kan sudah pada komen ya, pada tertarik, suka banget, rumahnya cantik, wah menyenangkan, menyatu. Kalau kata Bu Vina ya Bu ya, langsung gimana gitu rasanya. Nah kira-kira kalau dari ibu-ibu di sini nih, apa sih boleh nggak sih Bu disebutin satu aja gitu, yang menjadi nilai plus atau poin yang membuat ibu tuh kayaknya, aduh aku jatuh hati deh sama Navapark. Apa sih Bu? Kalau dari Ibu Vina dulu apa nih? Keamanan ya. Keamanan. Tadi ya, keamanan karena benar-benar dijaga dan disiplin. Jadi dari pihak pengelola dan dari pihak yang punya rumah juga saling komunikasinya enak, kalau tadi aku sudah dengar gitu. Jadi yang pengelola menerima komplain-komplain, misalnya kalau ada keluhan-keluhan itu mereka menerima dengan terbuka ya, gitu. Jadi aku merasa memang keamanan di sini benar-benar dijaga. Oke, itu kalau dari Bu Vina. Kalau dari dokter dulu gimana nih dok? Apa sih dok yang jadi nilai plusnya dari dokter tentang Navapark ini, satu aja dok? Ini konsepnya menarik buat saya. Konsep ya dok Konsepnya karena sekarang apalagi dengan pandemi ini, pola hidup, pola berpikir orang sudah mulai berbeda. Iya benar. Dulu kita banyak Di luar rumah iya. Sekarang kita di rumah sendiri, ada halaman yang cukup luas, penyerahan matahari yang bagus, itu menurut saya nilai yang Plusnya yang untuk zaman sekarang yang kita butuhkan, mungkin semua butuhkan gitu, karena kita harus dekat dengan pencahayaan dan matahari. Hebat. Oke, kalau dari Ibu Airin gimana nih Bu? Apa sih Bu nilai plus di mata seorang Ibu Airin nih? Satu aja nih Bu yang menjadi kayak, wow ini benar-benar plus banget nih dari Navapark. Fasilitas. Fasilitasnya. Apa nih yang paling Ibu suka dari semua fasilitas yang ada di sini Bu? Mungkin aku lihat ada country clubnya udah lengkap banget, terus ada restoran sebelah juga deket, restoran banyak di sini. Jadi nggak usah jauh-jauh ya Bu ya? Ya, terus untuk fasilitas kita kalau mau olahraga di rumah dan outdoor aja juga enak. Kayak sekarang kan lagi banyak goes lah, yoga di rumah juga asik banget ini.
Terus fasilitas semua lah, termasuk ya sebenarnya keamanan juga dalam fasilitas udah lengkap banget semuanya, dan pemikiran dari segi fasilitasin rumahnya juga udah positioningnya apa semua udah enak banget sih. Jadi menurut aku sih perfect banget. Oke, jadi itu dari pandangan wanita-wanita hebat di sini nih ya Pak ya, seputar Cluster Linden ini nih Pak. Tapi saya juga penasaran, sebenarnya Cluster Linden ini luasnya itu berapa sih Pak? Maksudnya dari unitnya, per unit ya Pak ya? Fasilitas yang terdapat di dalam rumah ini kan cukup luas nih Pak kalau kita lihat. Nah ini luasnya sendiri berapa sih, sama ada berapa tipe Pak? Ya, kita ada 3 tipe ya. Jadi yang kita tawarkan adalah tipe 12, tipe 15, dan kita kebetulan di tipe yang paling besar yaitu tipe 19. Oke. Dan semua tipe yang kita tawarkan adalah menawarkan 3 lantai, dan kita udah ada akses liftnya langsung untuk kapasitas 6 orang, dan kita semua tipe pun sudah ada 5 kamar tidur yang semuanya ada ensuite room ya, bahasanya sudah ada kamar mandi dalam. Dan semuanya udah full marble, marmer ya, lantai marmer, udah kualitas bahan bangunan udah spek sangat tinggi. Yes. Jadi itu tadi bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga menunjukkan satu aktualisasi diri ya, satu pribadi yang sukses. Itu kita butuh pengakuan itu ya. Oke. Tapi Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai masa pandemi ini ya Pak, sekarang ini masa pandemi ini, pasti pada penasaran juga dong, gimana sih dengan kondisi properti sendiri nih Pak di saat masa pandemi ini? Kalau dari kacamata seorang Pawanta ya, bukan seputaran ini aja, keseluruhan nih Pak. Keseluruhan ya. Oke. Kalau saya lihat semua customer beli properti semakin kritis. Jadi dia lihat antara value dengan antara fasilitas yang ditawarkan, apakah itu sebanding dengan harga pula gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat semakin yang kita tawarkan itu semakin bagus, orang worth it to buy, itu mereka akan beli. Nah kebetulan yang kita tawarkan di sini ya cukup surprisingly ya, kita tahap 1 aja yang kita buka aja langsung sudah sold out, berarti mereka sudah bisa melihat kritis, dan mereka sudah bisa membandingkan antara value dengan harga yang kita tawarkan. Bisa ada harga ada barang ya Pak ya. Ada harga ada barang, setuju ya ibu-ibu ya. Tadi ada yang bilang harus dengar kata ibu iklannya gitu ya. Nanti ibu semua bilang tadi udah bilang semuanya kan harus bagus, harus beli sempurna ya udah. Itu dia benar banget, sudah tepat ya Pak semua kata-katanya ya Pak ya. Ibu katanya. Ingat ya benar Karena Pak. kata ibu kami ngikut ya Pak. Iya. Tapi Pak, pasti yang di rumah juga penasaran nih ya, atau mungkin peserta webinar ada yang tertarik setelah melihat video tadi ya kan, pasti penasaran. Pak, kalau boleh tahu harganya berapa sih Pak untuk tipe 12, 15 dan juga tipe 19 Pak? Ya, jadi kalau ada yang bilang kalau udah soal kenikmatan harga sudah tidak ada artinya gitu kan ya. Oke, yang kita tawarkan ini harga untuk tipe 12 itu mulai dari harga 16 miliar hingga dengan tipe 19 paling besar 30 miliar. Tapi kita juga ada promo harga launching dengan diskon 10%. Oke. Dan yang luar biasa untuk tahap 1 kita sudah sold out, sekarang kita lagi preparing untuk tahap 2. Oke, jadi kita siap-siap untuk tahap 2. Jadi kalau untuk kisaran harga Pak? Untuk gimana? Kisaran harga? Oh, kisaran harga yang tadi itu, tipe 12 kita mulai dari 16 miliar. 16 miliar. Ya. Kalau yang 15? Kalau untuk yang 15 20 miliar. Tuh, tapi ada harga nggak bohong ya Pak ya. Kurang lengkap apalagi rumahnya. Liftnya sudah terpasang ya Pak ya. Tinggal masuk isi-isi aja sesuai dengan kesukaan sendiri pribadi ya Pak ya. Selera sendiri gitu Pak. Tinggal didesain aja. Semuanya sudah ada lengkap pokoknya Pak. Oke. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai investasi nih sama ibu-ibu. Biasa kalau ngomong investasi lebih ke ibu-ibu ya Pak daripada ke bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak jelas investasinya tahu kemana. Kalau ibu-ibu kan arahnya banyak. Mulai dari perhiasan. Terus juga ada yang tas juga ya Bu ya. Nah sekarang kalau misalnya ibu-ibu yang ada di sini, saya penasaran nih, di saat pandemi seperti ini nih, bagaimana ibu-ibu melihat atau kacamata ibu-ibu melihat investasi itu lebih baik diarahkan ke mana nih Bu? Mungkin dari ibu siapa ya? Dokter dulu deh, dokter senyum-senyum soalnya. Gimana Dok? Monggo Dok, silakan Dok. Kalau saya itu memang nggak pandemik atau pandemi, saya investasi itu lebih ke properti Bu. Properti Saya tetap lebih ya senang Dok? ke properti. Oh, jadi kalau dokter itu sudah mau baik ada pandemi nggak ada pandemi udah fix di properti gitu ya Dok ya? Biasanya saya lebih ke sana, lebih tertarik. Karena menurut saya properti itu tidak akan pernah turun. Bener banget. Dan dia akan naik terus dan untuk jangka panjang pun juga oke banget kalau menurut saya investasi ke properti. Kalau saya. Oke. Kalau dari Ibu Erin gimana Bu?
Udah pasti perhiasan. Saya Perhiasan tahu ya. bilang perhiasan. Iya, Saya seperti tahu ini, emas Sa. dan berlian itu Itu udah dia. pasti. Iya. Karena kan waktu pandemi pun juga teman-teman semua merasakan ya kenaikan lonjakan emas gitu juga Yes, benar banget. tinggi banget ya. Ini Terus- cepat banget ya Bu ya. Iya, terus kalau berlian kan yang berinvestasi yang ada nilai value-nya itu yang sertifikat juga kan harganya ngikut pasaran internasional dan in dollar. Jadi juga pasti ada value walaupun dan ya istilahnya selain ada nilai investasinya juga kita menikmatinya. Oke, benar banget. Tapi ini mungkin boleh nggak sih Bu dibagi sedikit aja nih Bu tips ya dari Ibu Airin ya. Kalau bisa kita mungkin banyak juga pemirsa di rumah atau peserta webinar ini yang berinvestasi pada perhiasan nih Bu, baik perhiasan emas atau berlian. Itu ada tips sedikit nggak sih Bu bagaimana cara untuk memilih agar barang tersebut tuh punya nilai yang terus naik gitu Bu? Oke, sebenarnya kalau dibilang 100% investasi untuk perhiasan berlian itu ya beda ya, karena kalau perhiasan berlian ini kan it's a luxury goods ya, jadi orang kalau udah mempunyai uang lebih mereka boleh beli perhiasan berlian. Nah bedanya dengan barang luxury lainnya itu value-nya masih ada ke depannya in the future, dan harganya kalau yang bersertifikat itu kan yang 0,3 ke atas itu tambah lama ya tambah naik gitu. Oke. Jadi pokoknya intinya harus beli Harus, atau pilih yang ya. bersertifikat ya Bu Dan ya. harus di tempat yang terpercaya, karena ya balik lagi pengetahuan tentang berlian itu kan banyak banget customer kita tuh yang tidak paham. Dan sekarang kan teknologi tambah maju, tambah canggih. Nah mereka juga menciptakan berlian yang sintetik. Jadi kalau banyak juga unsur di luar yang tidak baik juga. Jadi ya harus harap yang beli dipercaya di ya tempat Bu yang ya. terpercaya. Oke, baiklah. Kalau dari pandangan seorang desainer nih, Bu Vina nih, menghadapi masa pandemi ini, bagaimana Ibu menyikapi mengenai investasi nih? Kira-kira Iya. apa sih Bu? Kalau dari Ibu Vina sendiri apa? Kalau aku tetap sama ke properti ya Properti dari juga ya, pandemi Bu, ya? atau sebelum pandemi, karena memang nilainya tetap akan terus naik, dan kalaupun kita agak susah jual kita bisa sewa gitu, jadi tetap masih menghasilkan uang gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai properti kan banyak ya, ada rumah, Iya, ruko, apartemen. apartemen, dan lain sebagainya. Nah, kalau Ibu Vina sendiri lebih mengarah mana Bu? Ke rumah. Ke rumah tetap ya Bu? Wow, pas banget nih Pak. Tapi saya udah ada yang di Tangerang, Udah sudah sinyal. beberapa. Oke Bu, pas Semoga banget. kembali. Baik. Sebenarnya tadi saya udah ngobrol sama Pak Wanto di belakang. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau tadi kan kita sudah berbincang-bincang mengenai investasi nih ya pemirsa ya. Jadi menurut ibu-ibu juga di sini tuh kan sudah menjadi apa ya? Lihat bangunan ini, rumah ini sudah merupakan rumah impian juga nih ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Betul. Nah, kalau menurut ibu-ibu lagi nih, saya juga penasaran nih. Ada nggak sih yang masih mengganjal di hati ingin ditanyakan kepada Bapak Wanto mungkin Bu? Seputar Kasar Linden atau rumah ini ada yang ingin ditanyakan nggak Bu? Atau sudah wow terjawab semuanya? Mulai dari Bu Ayu mungkin atau Ibu Dokter? Boleh saya tanya sama Bapak bahwa tadi saya bilang bahwa ini rumah di konsep di interiornya itu di luar dari Navapark sendiri ya Betul. Pak. Nah saya lihat kan ini bagus ya konsep yang ini. Apa ini memang konsepnya dari yang interior yang dari luar gitu? Ya. Jadi kita ini didesain dari Semuanya dari awal. dari konsultan dari luar sih, dari desain interior dari Singapura. Jadi itu yang membuat emang dia mengambil angle-angle ruangan ini dia maksimalkan untuk menjadi satu kemewahan gitu. Jadi bisa apa yang kita mau kita sesuaikan Bisa. dengan selera kita dan dikonsultasikan dengan orangnya interiornya dari Bisa, Navapark. bisa. Bahkan bisa di-upgrade lagi nanti Iya. melebihi dari ini sesuai dengan keinginan ibu. Berarti tetap Bu, jadi walaupun kita dengan Navapark kita bebas memilih. Benar. Biasanya Ya. kan kita Udah ditentuin dengan interior kalau sudah ya. beli klaster dia harus ngikut interior dia sesuai dengan seleranya. Oh iya. Begitu biasanya kan ya Pak. Ya. Kalau ini kita boleh memilih sesuai dengan selera kita dan interiornya boleh dikonsultasikan dengan Ya. Navapark. Ya, Betul Bebas Pak? bisa Benar, dikonsultasikan. Iya, sebenarnya. Pak Wanto sisa 4 Pak. Ada 5 unit sisa 4 Pak ya kan Pak? Lengkap. Ya. Oke, kalau begitu pemirsa itu dia tadi ya kan. Kalau mungkin pemirsa di rumah juga ada yang ingin bertanya-tanya nih ya, para peserta webinar terutama nih ibu-ibu peserta webinar ada yang ingin bertanya langsung mungkin bisa langsung ditanyakan ke sini. Ada Pak Wanto yang akan bisa membantu untuk menjawab langsung nih ya seputar
Nafa Park di sini, dan nanti akan ada hadiah nih ya berupa voucher makan di My Star di Nafa Park. Harus digaris bawah, inget ya, My Star di Nafa Park masing-masing senilai 1 juta rupiah nih untuk 2 orang yang terpilih nih. Wow, siapa mau? Pak, saya mau Enak loh, nanya. Kita pasti nanya aja semangat gimana, nih. Bu? Satu, udah 4 loh Pak yang nanya Pak di sini, Pak. Oke. Kenapa klaster Lindon ini tuh lain dari yang lain? Karena klaster Lindon di Nafa Park ini terinspirasi dari pesona resort dunia nih. Di mana hunian ini merupakan hasil karya dari arsitek RT plus Q Architect dari Singapura, dan juga landscape-nya itu dari Adrian L. Norman Hong Kong. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi untuk para penghuni Lindon itu juga dapat menikmati fasilitas klaster Lindon Promenade seperti jalur Greenbelt ya Pak yang tadi sudah disebutkan sepanjang 350 meter ya Pak ya. Oke, lalu juga ada country club dan lain sebagainya dengan view-view yang menambah kemewahan pastinya. Oke, jadi itu dia tadi kan seru banget bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Wanto. Tapi sebelumnya dia juga ingin mengingatkan kembali nih kepada para peserta webinar, ibu-ibu yang sudah join nih ya webinar kita hari ini. Jangan lupa langsung registrasi, tulis nama dan juga sertakan nomor handphone Anda karena nanti di akhir acara kita akan ada door prize nih Bu. Siapa tahu ibu pemenangnya ya. Jadi jangan lupa cantumkan nama dan juga nomor handphonenya. Oke, selanjutnya kita akan seru-seruan ya Pak ya bareng sama penonton RCTI Plus nih. Mungkin disapa dulu, halo semuanya. Masih nonton dong pastinya ya. Oke, sekarang dia mau bagi-bagi hadiah buat para pemirsa RCTI Plus nih, langsung aja. Aku mungkin minta bantuan dari Ibu Vina, boleh kali ya Ibu Vina? Jadi gini nih Bu, kita kan mau bagi-bagi hadiah nih ya Bu ya untuk para pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan High Tea with High End ini. Jadi kita ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Monggo nih Bu. Pertanyaan nomor 1 dibacakan Bu. Oke. Sebutkan nama klaster yang baru di-launching oleh Nafa Park. Ayo, apa itu namanya? Apa nama klaster yang baru di-launching oleh Nafa Park? Adakah yang sudah menjawab? Gimana kita lihat dari sisi komen, langsung diketik siapa yang dapat, siapa yang menang, siapakah yang beruntung? Oke. Oke, kalau gitu masih banyak nih kayaknya ya. Belum, masih pikir-pikir jawabannya, nggak apa-apa. Lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua nih. Oke, sambil menunggu jawaban pertanyaan pertama tadi, langsung kita ke pertanyaan kedua. Ini ada, sebutkan salah satu fasilitas yang ada di Nafa Park. Wow, gampang banget ini. Tadi kan Ibu Airin sudah menjelaskan banyak banget ya Bu fasilitasnya ya Bu ya. Oke, langsung saja. Apakah fasilitas yang ada di Nafa Park? Satu aja nih. Gimana? Apakah sudah ada? Langsung diketik jawabannya ya pemirsa ya. Karena untuk yang menjawab dengan benar akan mendapatkan voucher beauty treatment nih. Wow, senilai 1 juta rupiah. Dan juga 2 orang pemenang nih. Jadi akan ada masing-masing 1 juta untuk 2 orang pemenang. Dan pengumuman ini akan diinfokan melalui Instagram High End Magazine dan juga RCTI Plus. Jadi jangan lupa, harus banget nih follow @High End Magazine dan juga follow juga di @RCTI Plus Official. Jadi langsung ketik jawabannya ya kan. Aku lagi ngintip-ngintip dari sini, sudah ada yang menjawab belum? Ayo cepetan. Diketik jawabannya, dijawab, siapa tahu Anda yang beruntung. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi-sesi kita yang selanjutnya. Tapi sebelumnya pemirsa, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wanto. Bapak Wanto, terima kasih banget untuk waktunya ya Pak ya. Untuk ceritanya hari ini luar biasa, sudah apa ya namanya ya, membuat kita para wanita-wanita di sini ingin minta rumah baru sama suami-suami di rumah nih Pak. Ya kan? Waktu yang tepat kita bertemu sama Pak Wanto ya Bu ya. Hadiah tahun baru. Hadiah tahun baru, bener banget. Aku setuju loh. Jadi Nggak bisa kemana-mana kan, nggak keluar negeri kan? Iya benar. Kan kita nggak kemana-mana ya Bu akhir tahun ya Bu ya. Jadi hadiah tahun barunya. Oke, buat papa-papa, para suami, hadiah tahun barunya rumah baru ya. Klaster Lindon Nafa Park. Bener ya Bu ya? Oke, baiklah. Dan untuk para pemirsa sekalian, jangan kemana-mana dulu karena pastinya High Tea with High End akan kembali lagi nih dengan topik yang gak kalah menariknya. So, stay tune.
live streaming nih bersama dengan RCTI Plus. Dan baru saja nih ya, tadi kita sudah berbincang-bincang, mungkin ada yang baru bergabung, tenang aja dia mau kasih tahu, tadi kita sudah membahas hal yang seru-seru. Kita membahas mengenai klaster Lindan, yaitu seputar hunian yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan dari Nafapa. Tadi sudah ada Bapak Wanto Ngali yang bergabung bersama kita juga, dan sekarang masih ada ibu-ibu yang cantik di sini menemani saya. Senang loh aku loh, ya kan? Ada Ibu Airin Tanu, ada Dokter Devia juga, lalu juga ada Ibu Vina ya Bu. Oke, Viena. Baiklah. Nah, di sini sekarang kita akan membahas seputar fashion nih. Kalau tadi kan kita sudah bahas hunian. Biasa perempuan tuh nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya tempat tinggal nyaman sama fashion. Jadi fashion itu sudah mendarah daging ya dalam diri wanita, itu emang harus banget pokoknya. Mulai dari perhiasan, pakaian, dan lain sebagainya, make up, macam-macam pokoknya. Jadi kita akan membahas nih ya hal-hal yang seru bersama dengan wanita-wanita cantik di sini, supaya gimana sih cara kita bisa tetap tampil cantik nih ya sebagai bentuk aktualisasi diri kita. Nah, langsung saja. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan siapa dulu ya? Aku jadi bingung loh kalau pilih, soalnya semuanya pengen aku tanyain di sini Bu. Aku bingung Bu langsung. Ya kan, mungkin bersama dengan Ibu Viena Mutia dulu ya Bu ya, selaku desainer yang punya tips dan trik nih ya untuk berbusana yang cantik namun tetap nyaman dipakai di berbagai kesempatan. Dan kalau aku boleh kasih tahu ya, ini baju-baju yang kita kenakan hari ini juga rancangan dari Ibu Viena ya Bu ya. Iya. Luar biasa banget cantiknya pemirsa. Terima kasih. Jadi langsung saja Bu Viena, saya penasaran nih, seperti apa sih Bu pakaian yang bisa menunjukkan jati diri kita tuh Bu. Jadi tapi tetap nyaman dipakainya, nggak ribet gitu Bu. Menurut saya kalau berpakaian itu harus tahu kelebihan dan kekurangan diri kita dulu, itu yang pertama. Jadi kita bisa menonjolkan atau menutupi kekurangan di badan kita sehingga bisa keluar apa yang positif dari diri kita gitu. Sehingga terbentuk jati diri akhirnya gitu. Dia seperti ini gitu. Itu nanti orang akan tahu gitu. Oh, ini khasnya Bu Dokter seperti ini, Bu Airin seperti ini gitu. Jadi itu dulu. Jadi kelemahannya apa kita tutupi, kelebihannya apa kita tonjolkan, itu dulu. Jadi yang membuat kita nyaman gitu nyaman ya. Akhirnya gitu. Oke, baiklah. Nah, kalau dari Dokter Devia sendiri nih dengan Ibu Airin Tanu ya, kalau misalnya kita ngelihat model pasti cantik-cantik ya kan. Yang satu dokter gigi ya kan, senyumnya aja udah cantik banget. Yang satunya lagi nggak usah ditanya ya kan. Ibu Airin Tanu udah perfect dari ujung atas kepala sampai ujung kaki dengan gemerlip diamondnya tuh banyak banget ya Bu ya. Anting, cincin, gelang semuanya. Tapi aku penasaran nih, kalau dari Ibu Airin sendiri dan juga Dokter Devia nih ya, kira-kira lebih nyaman tuh menggunakan pakaian seperti apa sih? Nah, kita pasti penasaran dong. Pasti mikirnya kan kayak kalau ngelihat di berbagai acara, ih bajunya bagus banget ya dressnya, tapi kayaknya aku nggak bisa deh pakai dress kayak gitu. Biasanya pemirsa suka kayak gitu Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, sebenarnya pakaian yang paling nyaman untuk Ibu Airin seperti apa? Pakaian yang paling nyaman untuk Ibu Dokter Devia itu seperti apa dong? Siapa dulu nih? Dokter dulu boleh. Jadi kalau menurut saya sehari-hari saya sukanya pakai celana cubray, nanti atasnya bisa dikombin dengan tergantung situasinya nih kita mau kemana gitu. Kalau untuk acara santai mungkin atasnya bisa pakai kaos yang ada. Saya lebih suka pakai turtleneck sebenarnya. Oh, turtleneck gitu ya? Turtleneck. Saya lebih suka jadi celana cubray gini karena kan saya kecil. Jadi harus menurut saya harus yang bikin badan saya yang tadi Pena bilang bahwa kita harus menutupi kekurangan. Jadi karena saya kecil, jadi saya milih yang gimana supaya tampil kelihatan lebih kecilnya lebih ketutup gitu. Jadi saya lebih jenjang gitu ya Bu jadinya ya Bu ya. lebih disiasati supaya kita menjadi lebih kelihatan tinggi gitu. Nah, Kalau saya lebih simpel pakai celana gitu. Oke, lebih suka pakai celana gitu ya Bu ya. Lebih suka pakai Celana celana. cutbray yang bisa menutupi mungkin yang tadi kekurangan dari Dokter Devia sendiri yang sudah dikatakan gitu. Oke. Baiklah, kalau dari Ibu Airin sendiri nih Bu, paling suka tuh pakai pakaian tuh yang tipenya seperti apa sih Bu? Kalau aku kan seringnya ke butik atau ke kantor ya, jadi atau mungkin ketemu clients dan penampilan saya kan harus rapi karena kan memakai perhiasan juga. Jadi tergantung situasi sih, saya senangnya pakai rok yang agak ngepres badan tapi agak
panjang di bawah lutut sama kemeja. Jadi menurut saya tuh kelihatannya walaupun simple ya, pakai kemeja dimasukin, pakai rok gitu aja udah keren gitu, udah rapi. Nah kadang-kadang saya sering bawa blazer di mobil. Jadi kalau misalnya ada acara tertentu yang lumayan formal gitu, saya tinggal pakein blazer juga udah bagus. Oke, nah kita tanya tips lagi nih ya sama Ibu Airin nih ya seputar perhiasan nih. Kalau misalnya dengan gaya pakaian kita yang mungkin lebih kayak semi formal Ibu jatuhnya, Bu, ke kantor gitu, Bu. Itu perhiasan yang cocok dipakai untuk menemani pakaian kita itu seperti apa sih, Bu? Sebenarnya kalau yang penting kita showing apa yang kita seneng sih. Kalau saya kan senengnya memang pakai gelang yang di stek, terus saya seneng pakai cincin. Nah kalau kita udah pakai anting yang glamour, jangan pakai kalung yang heboh lagi gitu. Jadi not too much juga gitu loh. Kalau ini kan kebetulan lagi di show, jadi saya pakai anting agak besar. Kalau daily wear aku biasanya lebih stud earrings gitu, yang simple, lebih simpler aja. Oh gitu. Jadi pokoknya intinya kalau antingnya udah heboh, jangan pakai kalung heboh. Jadi nabrak gitu ya, gitu ya, Bu ya. Jadi jangan memakai everything gitu. semuanya dipasang. Bener Kalau banget. cincin kan banyak yang playful yang kita bisa stack, jadi boleh gitu loh. Tapi tergantung juga, jangan dipaksain cincin yang heboh-heboh semua dijejerin. Gitu. Kalau yang kecil-kecil, yang lucu modelnya digabung dengan yang soliter juga it's okay. Oke. Karena biasa kalau di rumah mungkin banyak pemirsa RCTI Plus juga nih, Bu, yang lebih paham kalau bilangnya nabrak gitu, Bu. Jadi nabrak pemirsa, nggak boleh ya. Masih ada Jangan besok ya. Bener banget, Bu. Ya kan, Bu? Jadi nggak boleh besar ketemu besar gitu, Bu. Nabrak, Bu, jadinya, Bu. Kadang-kadang baju di atas udah merek, bawa merek gitu. Iya. Kayaknya too much ya. Too much, Masih bener. ada besok saya. Jadi kebanyakan gitu pemirsa yang nempel. Oke, baiklah. Kita kembali lagi kepada Ibu Viena nih ya. Kalau dari kacamata seorang Ibu Viena nih, seorang desainer melihat nih, ada saya, ada Ibu Airin, ada Dr. Devia juga. Style seperti apa sih, Bu, yang cocok untuk kita nih, Bu, bertiga? Mungkin satu-satu, Bu, boleh kita Boleh, iya. Ya kayak gini seperti yang dipakai sekarang gitu. Jadi kalau kayak Dr. Devia, seorang dokter itu kita kan berpikirnya serius gitu kalau dokter itu kan. Jadi kita memang cocoknya ke dokter kita kasih celana, blazer gitu. Tapi karena nanti mau ada acara kita bisa pakai blazer yang cantik gitu. Jadi sesuai dengan profesi dan pergaulan juga gitu loh. Jadi menurut saya look seperti ini cocok untuk dokter gitu. Oke, dan kalau Dr. Devia sendiri ini kalau kita lihat yang unik itu dari blazernya itu dari kancingnya ya, kancing yang bentuk diamond itu sama ini yang di pinggir ini apa? Berat ya, berapa karat itu? Oh itu wow. Airin, Kalau di Berlian udah berapa Airin? Coba kali Bisa beli rumah langsung tuh, ini ya, itu 3 copot Ini aja satu. ini satu rumah nggak cukup ini. Luar biasa loh, bisa Satu beli rumah rumah. dari Satu kancingnya aja kancing, ya, satu Dok, ya. rumah ya. Satu ini nggak cukup satu rumah ya. Nggak cukup, Ya, nggak ya. cukup. Sama ini, Bu, kalau kita lihat dari Dr. Devia juga ya, di sini tuh ada Detailnya apa ya, namanya? detailnya ada Detailnya. tassel. Iya. Iya. Itu Jadi- simple tapi menarik loh, Bu. Iya, karena kan untuk membedakan bahwa ini tuh ada sesuatu acara yang memang di luar pekerjaannya. Jadi kita bikin cantik lah blazernya gitu. Ya, kalau Lanjut. untuk Bu Airin sendiri kan dia profesinya itu jewelry yang cantik, yang perempuan. Jadi sengaja saya pakai baju dengan yang detail pita dan bordir Yes. karena cocok dengan sesuatu yang perempuan kasarnya gitu. Jadi menurut saya memang look seperti ini cocok juga dipakai Bu Airin gitu. Yang feminin gitu ya, Bu, ya. Feminin, cewek, cute Yes. gitu. Oke, jadi itu lebih ke Ibu Airin. Kalau saya pribadi gimana, Ibu? Kalau saya kan kayak cowaan gitu ya, Bu ya. Apa sih dari tadi pemirsa heboh banget sih nih MC-nya dari tadi nih ya. Apa sih Ya itu presenternya? harus gitu MC Gitu, kan. Nah ini memang kalau karena banyak gerak gitu tapi feminim cocok dengan dress seperti ini, nggak yang ngepas, jadi biarpun banyak gerak masih aman. Nyaman gitu Iya, ya, masih nyaman, benar. masih aman tapi ceweknya dapet, glamnya dapet gitu. Oke, jadi yang penting kita bisa tetap nyaman dengan karakter kita masing-masing gitu ya, Bu ya. Betul. Oke, nah lanjut lagi nih ya pemirsa ya. Kalau tadi kan sudah kita mendengar dari kacamata seorang Ibu Viena nih, seorang desainer. Nah sekarang aku pengen tanya nih, seberapa penting sih gaya berpakaian untuk menunjukkan jati diri nih dari ibu-ibu yang ada di sini? Mungkin dari Ibu Airin dulu. Ibu Airin, seberapa penting nih, Bu, style kita itu untuk menunjukkan jati diri? Sangat penting karena dalam berkarir pun yang pertama dilihat itu adalah penampilan. Jadi yang menurut saya itu sangat penting dan personality kita memang terlihat dari
bagaimana kita dress up, bagaimana kita memakai perhiasan kita, itu semua terlihat dari situ. Oke, kalau dari dokter Devia sendiri gimana nih dok? Seberapa penting sih dok style itu dalam menunjukkan jati diri kita dok? Menurut saya pakaian buat saya ya sangat penting sekali, sehingga saya aja kalau mau pergi pada waktu berangkat nggak nyaman dengan pakai itu, saya bisa pulang lagi atau suruh asisten saya bawain baju lagi untuk hanya mau ganti baju yang tadi saya nggak nyaman. Segitu pentingnya buat saya, karena pakaian ini menurut saya adalah orang memang melihat kita dari penampilan, dan memang saya sendiri memang lebih senang dengan fashion gitu. Senang sekali dengan fashion, jadi saya harus setiap hari itu harus kelihatan rapi. Sampai suami saya ke pasar aja, kamu mau kemana sih ke pasar? Rapi banget gitu ya Bu. Ih Bu, tapi Bu nggak apa-apa. Ini setuju nggak? Saya mau nanya nih sama ibu-ibu yang ada di sini aja nih ya. Kalau di rumah kebanyakan keramaian nih Bu. Setuju nggak sih kalau penampilan itu penting? Soalnya apa? Lebih baik suami senang melihat istri yang berpenampilan menarik daripada di luar lain dia lihat yang lain. Benar nggak Bu? Betul sekali. Setuju kan Bu? Benar. Nah, jadi yang di rumah ya kan pemirsa atau mungkin para peserta webinar kita, halo ibu-ibu masih di situ kan Bu? Masih ya Bu ya. Jadi ingat Bu, kita lebih baik mempercantik diri kita ya kan dengan penampilan yang menarik agar suami tidak macam-macam di luar sana. Benar Bu? Betul sekali. Setuju. Oke. Nah, kalau dari Ibu Viana sendiri nih, dari kacamata seorang desainer tuh seberapa pentingnya sih Bu style yang kita pakai atau kita gunakan atau kita perlihatkan untuk menunjukkan jati diri kita? Iya penting, karena penampilan itu jendela. Istilahnya kita bisa melihat karakter seseorang atau seseorang itu seperti apa bisa loh dari penampilan itu gitu. Kalau memang kita pandai, kita bisa dilihat seperti ini orangnya gitu. Jadi penampilan itu penilaian pertama, jendela menurut saya gitu. Nah, Memang sebenarnya penting. di sini tuh masih ada pertanyaan lagi yang tapi ternyata tadi secara tidak langsung ya pemirsa sudah langsung dijawab oleh ibu-ibu yang ada di sini. Jadi saya mau ganti pertanyaannya, boleh ya Bu ya, nggak apa-apa. Jadi gini Bu, bentuk tubuh perempuan itu beda-beda, setuju ya Bu ya? Betul. Ada yang bentuknya pinggul lebih besar betul. atau pir gitu ya kan sebutannya Bu. Ada yang triangle atau yang segitiga terbalik, ada yang rectangle ya, dan lain sebagainya. Nah, boleh nggak sih Bu? Kan ada rectangle. Ada yang katanya lurus gitu Bu. Saya pernah baca Nggak di ada buku. pinggangnya. Bener nggak sih Bu yang besar sama gitu, yang lurus lempeng gitu? Ada nggak berpinggang ya. Untung saya nggak salah loh Ibu. Ibu ketawain saya deg-degan Bu. Beneran Bu, ntar yang nonton kan banyak Bu. Saya langsung kayak, oh my god salah ngomong nggak nih ya kan? Tapi ada kan Bu? Ada. Aman pemirsa kalau gitu. Bu, boleh nggak sih dikasih tips dari 3 jenis tubuh yang mungkin terbanyak aja ya Bu ya? Yang bahunya lebar atau yang segitiga terbalik itu, terus juga dari yang pir, yang pinggulnya lebar, sama apa sih Bu yang paling banyak bisa bentuk tubuh? Kalau paling banyak sih ya ini ya pir ya. Jadi besar, pinggulnya besar gitu. Oke, boleh Ibu pilih 3 tipe bentuk tubuh dan boleh nggak sih Bu dikasih tahu tipsnya nih dalam memilih baju? Iya, kalau kita pinggul besar ya kita bisa, seperti saya sebenarnya pinggulnya besar, jadi kita bisa pakai celananya kulot, terus atasannya agak panjang untuk menutupi si pinggul itu gitu. Jadi kita tetap kelihatan kecil gitu, padahal sih itu besar gitu. Jadi kita jangan diperlihatkan di situ, jangan ngepas gitu. Kalau yang pinggulnya besar, jadi memang yang besar itu kita dibikin longgar gitu, agak longgar. Jadi agak terlihat lebih kecil gitu, lebih slim gitu ya Bu ya? Iya. Gitu. Itu kalau untuk tubuhnya yang bentuknya pir. Kalau yang segitiga terbalik Bu yang bahunya lebar sekali itu? Nah itu sebetulnya lebih karena kalau kita kecil di bawah sebenarnya lebih kelihatan kurus gitu sebetulnya ya. Tapi yang penting pakaiannya yang betul itu, jadi kita kelihatannya kurus. Kalau sebenarnya kalau ini lebar itu bisa pas badan bisa gitu. Sebetulnya yang ngepres badan gitu, ngepres badan bisa nggak masalah sebetulnya, karena masih enak dilihat gitu. Bahkan kan kadang ada yang bahunya kecil kita pakaikan pet ya, busa ya. Jadi menurut saya kalau ini lebih besar sebenarnya lebih bagus gitu ya Bu? Bukan lebih bagus, lebih inilah gampang, lebih gampang gitu ya. Oke. Pinggul yang besar gitu. Oke. Nah kalau untuk badan yang rectangle nih Bu, yang persegi panjang Bu, yang lempeng lurus tadi gitu Bu. Ya? Yang lurus sih sebetulnya itu pakai apa aja ya begitu aja sebetulnya, nggak cuma dia nggak bisa yang nge-shape gitu ya, ya, nggak nge-shape ya, gitu jangan pakai yang nge-shape gitu, karena
akan kelihatan lurus, kurang bagus gitu. Tapi pakai apapun, mau celana yang ngetat, celana kulot atau kemeja atasnya atau apa itu bisa aja Itu kalau badan-badan model biasanya ya Bu ya. badan model. Yang lurus-lurus itu. Aduh saya nggak salah Ibu, saya deg-degan loh Bu tadi Bu. Untuk dibenarkan oleh Ibu Viana nih selaku desainer, kalau itu memang ada pemirsa. Jadi saya nggak sotoy, tenang saja. Oke, itu dia tadi kan kita sudah mendapat tips juga dari Ibu Viana ya untuk beberapa tipe badan nih atau bentuk badan dari wanita nih. Jadi mungkin pemirsa di rumah masih pusing-pusing harus pakai yang kayak gimana sih, cocoknya kayak gimana. Mungkin ada tadi yang mungkin bentuknya kayak pear atau mungkin yang sini bahunya lebar atau yang lurus ya Bu ya, Iya. lurus gitu kan. Nah itu sudah ada tips-tipsnya dari Ibu Viana tadi. Dan selanjutnya saya penasaran nih kalau dari Ibu Viana dulu nih, kalau sebagai seorang desainer Bu, Ibu pernah nggak sih pada saat kecil atau baju impian yang ingin sekali dipakai atau apa sih yang bikin Ibu sampai akhirnya jadi mau desainer gitu, seorang desainer? Dulu pengen pakai baju apa ya? Pasti kan pengennya yang pesta-pesta gitu ya. Atau saya dulu lihat Mas Ajinoto Negoro itu kebayanya itu kan bagus sekali Iya. dulu ya, itu bagus banget, pengen kayaknya pakai kebaya. Cuman nggak keburu, Mas Ajinya kan sudah nggak ini lagi, nggak aktif lagi kan. Jadi kenapa saya bisa memilih profesi sebagai desainer karena memang suka gitu, karena memang saya suka mendesain atau oh iya ini begini, ini orang ini begini, saya suka gitu. Oke, kalau dari Ibu Airin dulu nih, kalau Ibu Airin sendiri gimana, ada nggak sih baju impian yang mungkin dari kecil pengen banget dipakai? Bisa anak-anak kecil tuh ya kan princess-princessan gitu kan. Kalau Ibu Airin sendiri apa nih? Apa ini Bu? Ibu ada senyum-senyum? Kalau saya menyesuaikan tetap Karena orangnya menurut punya saya- pendirian dari kecil luar biasa ya Bu, udah tahu maunya gimana pokoknya ya Bu ya. Ya, karena menurut saya apa yang kita pakai itu, apa yang dilihat di mata customer, di mata teman-teman kita, dan apalagi profesi kita lebih ke arah fashion ya. Jadi kalau kita stylenya enak, stylenya bagus, orang akan lebih percaya juga dengan produk apa yang kita jual juga. Oke, kalau dari Dokter Devia nih gimana Dok? Ada nggak sih baju impian atau apa sih yang Dokter Devia ada nggak sih dari kecil tuh kayak aku tuh pengen banget ya nanti suatu hari aku pakai baju seperti ini gitu? Ada nggak nih Dok? Saya sih selama ini nggak ada impian yang seperti itu ya, tapi saya memakai baju apa yang membuat saya percaya diri, pasti nyaman, dan yang penting sih menurut saya udah enak, saya lihat dan saya pede gitu untuk memakai baju itu yang paling penting buat saya gitu. Tapi nggak ada impian harus saya aduh pengen deh pakai baju ini, enggak sih. Enggak. Oh berarti luar biasa Ibu di sini sudah tahu sejak dini ya Bu ya, pokoknya saya harus udah punya pendirian. Karena kalau saya nih Bu, nih kalau saya sendiri nih, saya pribadi nih ya Bu, saya tuh dari kecil pengen banget pakai baju kayak Princess Snow White. Cuman kalau makin besar, makin dewasa, makin tua saya mikir Bu, itu nggak gerah apa ya, udah gede-gede, ada jubah di belakang gitu kan, kayak gerah banget gitu Bu. Kalau lihat di kartun kayak cantik ya kan, ada pavi-pavinya gitu kan di sini. Cuma makin tua saya pikir-pikir enggak deh kayaknya ya kan, nggak cocok sama Indonesia ya kan. Oke. Nah itu tadi kita sudah berbincang-bincang, tapi masih ada yang mau ikutan join nih Bu untuk berbincang-bincang dengan ibu-ibu yang ada di sini juga. Jadi kita akan mengundang nih para peserta webinar kita, ibu-ibu yang ada di rumah semuanya. Jadi kita akan mempersilahkan ibu-ibu di rumah 3 orang nih ya untuk memberikan 3 pertanyaan terbaik dan nantinya akan mendapatkan voucher laundry nih masing-masing senilai Rp1 juta. Oke. Langsung saja sudah ada dari siapa ini? Oke, dari Wit ya. Ini pertanyaannya tips mix and match pakaian dan aksesoris. Oke, berarti bisa dijawab oleh Ibu Airin dan juga Ibu Viana ini. Mix and match antara pakaian sama perhiasan. Oke, perhiasan itu nggak harus selalu satu set sama semua modelnya, karena kita bisa sesuaikan. Contohnya, misalnya seperti Dr. Devia ini mix and match-nya, karena dia memakai blazer cukup dengan brooch aja itu udah outstanding, nggak perlu pakai aksesoris lainnya juga sebenarnya udah oke. Terus kalau kita mau daily juga kita pakai anting. Sebenarnya juga tadi kalau kita bicara perihal badan
itu juga ada juga tentang wajah. Wajah yang bentuk oval atau bentuk heart shape atau bentuk kotak juga ada, bentuk diamond Bener juga banget, ada. bener Dan banget. itu perhiasan yang kita pakai pun juga harus kita sesuaikan dengan wajah kita dan hairstyling kita juga. Selain kita cocokin juga dengan baju kita. Nah kalau kita pakai baju semi casual, kita bisa pakai kalung panjang, terus bisa juga pakai brooch atau bisa juga ya antingnya yang simple, stud earring itu yang paling must have item sih. Kalau stud earring itu kan kemana aja kita pakai juga bisa, dengan pakaian yang glam, dengan look yang glam, dengan yang casual itu juga bisa kalau stud earring. Kalau anting panjang seperti yang aku pakai ini itu kan harus tergantung kemana kita, ke acara mana, terus cara berpakaian kita seperti apa. Kalau udah pakai anting begini jangan pakai kalung lagi gitu, itu udah cukup gitu. Jadi banyak sih yang Disesuaikan aja dengan occasion atau mungkin event apa yang akan kita hadiri gitu ya Bu ya. Benar. Oke baiklah, nah kita lanjut lagi nih ya pemirsa ya ke pertanyaan kedua. Kira-kira ada siapa yang bertanya? Oke, di situ sudah ada Drika Ayu nih, dia bertanya apakah memakai baju harus sesuai dengan kepribadian. Misalnya saya tipe feminim tapi ingin mencoba sesuatu yang edgy. Nah boleh langsung dijawab nih Bu Fiana nih. Kalau menurut saya nggak perlu, karena fashion itu banyak dan kita kalau mau coba aja gitu loh. Karena feminim itu dari hati ya, dan sesuatu yang edgy itu juga bisa feminim. Misalnya bentuknya edgy tapi warnanya tetap feminim, itu bisa gitu. Jadi jangan berpatokan pada kepribadian, tapi yang penting saya bilang yang tadi harus berpegangan cocok, kekurangan dan kelebihan itu kenali dulu di diri kita, lalu pakai aja jenis pakaian yang kita mau pakai. Nanti kita akan tahu, oh ini sangat tidak cocok ya, jangan diterusin. Ini cocok, ini lumayan cocok, itu nanti kita bisa nilai sendiri. Jadi menurut saya coba terus dan kita nanti akan pintar-pintar lama-lama. Oh edgy tapi bisa feminim juga, misalnya yang kayak tadi saya jelasin, bentuknya edgy tapi warnanya feminim gitu. Jadi Oke, jadi boleh dicoba boleh gitu ya coba, Bu ya, boleh dicoba dulu. fashion Oke. itu biar nggak bosan. Baiklah, Ya. kita lanjut lagi nih. Ada siapa yang ingin bergabung di sini? Ada Ayuani nih ya. Ayuani bertanya, katanya bagaimana bila mensiasati apabila kita sudah terlanjur tiba di sebuah acara, tapi ternyata kita salah kostum alias saltum nih. Jadi biar kita nggak minder sama lain. Mungkin ini bisa dijawab oleh ibu-ibu ketiganya yang ada di sini ya. Mulai dari dokter dulu dok, gimana dok? Kalau tiba-tiba datang ke acara, saltum tuh gimana tuh dok? Saya biasanya sih kalau saltum, saya harus mencoba melihat situasinya nih. Masih bisa kita bertahan dalam kondisi itu nggak? Tapi kalau Peperangan ya dok ya, bertahan dalam kondisi itu ya kita dok. lihat Oke. semuanya, kan kadang ada perasaan dari kita. Iya benar. Waktu itu Perang pernah- dengan batin sendiri ya dok. Batin sendiri. Waktu itu pernah orang semuanya Halloween, saya nggak Halloween sendiri. Karena saya nggak tahu kalau waktu itu. Iya. Jadi terpaksa hari itu saya udah dadakan makeup di tempat itu. Jadi saya mencoba menyesuaikan dengan situasi pada saat itu. Apakah saya dipaksa harus kayak seperti itu, kan dia ada pesta kostum. Yes. Jadi kita kan harus masuk ke acara itu. Sehingga saya harus dengan segala cara asisten saya kirimin baju gini-gini gitu. Oke. Itu pada waktu yang kostumnya memang harus. Tapi kalau cuma salah kostum, cuma misalnya acara untuk makan malam, hal-hal yang simple gitu, menurut saya sih nggak apa-apa ya, nggak Pede terlalu, aja gitu ya, Dok, ya? santai aja Santai gitu, aja. kalau menurut saya. Oke, tapi kalau dokter Devi ini memang luar biasa ya pemirsa ya. Ini benar-benar persiapannya matang, mulai dari ada baju ganti, ada asisten yang siap bawain gantinya, itu the best banget. Oke, kita lanjut ke Ibu Airin. Ibu Airin gimana Bu? Pernah nggak sih atau mungkin ada ide nggak nih yang bisa disampaikan gimana kok kita salah kostum? Tuh saya sampai belibetkan salah kostum alias saltum. Sebenarnya trik utamanya itu pede aja gitu. Tetep loh. pede aja ya? Pede aja, karena kalau kita confidence, kita mau salah kostum ya asal masih tolerable, should be okay lah gitu loh. Nah kalau misalnya, makanya tadi saya selalu prepare blazer di mobil. Karena kalau tiba-tiba saya habis dari acara casual terus aku malamnya ada dinner, walaupun saya berpakaian casual ditambahin blazer tuh udah cukup rapih dan proper lah gitu loh. Itu aja. Jadi nggak harus kecil hati, nggak harus mesti pulang, yang penting kan tujuan kita utama apa, ke acaranya, bertemu dengan si hostnya, dan pede saja. Iya, jadi tetap ya kalau dari Ibu Airin juga yang penting percaya diri sama ada persiapan ya Bu ya, tetap di mobil ya Bu, blazer yang Kalau mungkin kita sibuk ya kita Yes. ada persiapan tuh lebih baik. dan blazer itu merupakan salah satu item yang memang benar sih dipakai casual bisa, dipakai yang buat
acara-acara penting serius juga bisa ya Bu ya? Oke, nah sekarang lanjut nih dari seorang desainer. Kacamata seorang desainer gimana nih Ibu Fiana nih? Kalau misalnya kita datang ke sebuah acara ternyata kita salah kostum nih Bu. Salah, iya, itu memang pasti nggak enak ya. Cuman ya memang balik lagi harus percaya diri, harus percaya diri karena minder itu kan dari hati gitu. Orang kan selama itu masih bisa ditoleransi, acaranya masih nyambung, masih enak di situ ya. Menurut saya sih oke. Fine-fine Karena kan aja, gitu. kita terjebak di situ, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, beli juga nggak bisa misalnya. Ya menurut saya nggak usah minder, percaya diri aja. Jadi balik lagi ya ke PD gitu Iya, ya. betul Oke. sekali. Jadi untuk pemirsa dulu balik lagi kemana ke PD. PD. Karena perempuan kalau misalnya PD itu biasa mengeluarkan aura-aura cantik dari Iya, dalam. Tapi jangan betul. kepedean, bener nggak Bu? Ya itu Kalau beda kepedean lagi. gimana Dok? Iya, Kalau betul. kepedean, Bikin enak, kan dijawab gimana Ibu Airin? Coba diulang Ibu Airin. Kalau kepedean gimana Bu Airin? bikin enak. Nah, itu dia makanya yang penting secukupnya aja, harus percaya diri itu penting karena dengan kita percaya diri kita bisa mengeluarkan inner beauty kita ya Bu Iya. pastinya ya. Jadi kalau misalnya salah-salah dikit pede aja selama nggak fatal. Kalau misalnya fatal contek aja deh dokter Devia ya kan. Langsung kontak siapa yang ada di rumah kirimin baju gitu ya Dok ya. Oke, baiklah. Oke, itu dia tadi untuk para peserta webinar kita. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan kalian juga berhak nih ya mendapatkan hadiah voucher laundry senilai 1 juta untuk masing-masing pemenang. Jadi 1 juta, 1 juta, 1 juta adil semuanya. Oke, selanjutnya kita masih bagi-bagi hadiah lagi nih Bu di sini ya. Wah, banyak. Bagaimana kalau kita kembali nih ya, kita akan mengundang Bapak Wanto untuk join bersama kita di sini karena kita akan langsung nih mengundi siapakah yang mendapatkan door prize hari ini. Mari Bapak Wanto silakan bergabung kembali. Oke, kita boleh, iya. Mari Ibu kita bergeser kembali. Sebelum ya. diambil nih Pak, sebelum diambil ya Pak, saya ingin kembali mengingatkan, siapa tahu ini kan nama-nama kita udah masukin nih yang udah datang. Siapa tahu yang ada terputus koneksi langsung aja nih ya join lagi masuk ke sini. Dan tadi juga saya sudah ingatkan untuk mencantumkan nama dan juga nomor handphone. Karena apa? Karena kita akan langsung mengadakan undian door prize di sini. Dan hadiah itu luar biasa sekali ya. Ada satu paket make up senilai 2,5 juta dan juga voucher laundry senilai 1 juta. Jadi langsung saja mungkin kita berikan kesempatannya kepada Bapak Wanto untuk langsung diambil nih Pak. Satu orang yang beruntung kira-kira siapa Pak? Hadiahnya wow luar biasa sekali nih. Boleh dibantu dibuka oleh Ibu Fiena, silakan Ibu. Wah, dapat rumah kayaknya. Waduh, saya deh kalau nama saya Bu, itu nama saya. Helen Suwondo. Oke, selamat kepada Helen Suwondo. Oke, selamat Ibu Helen Suwondo. Selamat. Anda berhak mendapatkan hadiah senilai dengan total 3,5 juta rupiah, 3,5 juta ya dalam bentuk voucher, maaf. Di mana satu paket make up senilai 2,5 juta rupiah dan juga voucher laundry sebesar 1 juta rupiah. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Wanto ya untuk waktunya dan juga sudah membantu kita di sini untuk memilih siapa pemenang door prize hari ini. Dan baiklah pemirsa, para peserta webinar juga, ibu-ibu yang ada di sini serta Bapak Wanto sekalian, bagaimana sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berfoto bersama-sama ya. Jadi untuk para peserta webinar juga boleh bersiap-siap deh, kasih waktu 1 menit. 1 menit aja touch up dulu pakai lipstiknya, bulu matanya dipasang juga boleh ya kan. Bener nggak Bu? Biasa gitu ya Bu ibu-ibu ya. Bedaknya semuanya, ayo di touch up dulu 1 menit. Bagaimana, sudah siap? Jangan lupa nyalakan kamera depannya, semuanya dinyalakan boleh. Oke, sudah mulai nih. Halo Ibu, akhirnya tampak Ibu di situ. Aduh. Oke. Cantik-cantik. Wow, cantik-cantik ya semuanya ya. Ayo coba kita nyalakan kamera depannya dulu semuanya. Kita akan berfoto bersama-sama di sini bagaimana? Oke, mungkin dari tim bisa dibantu ya nanti kalau semuanya sudah pada on cam gitu kan, boleh saya dikasih tahu, tapi sebelumnya saya ingin bertanya-tanya lagi sedikit mungkin sambil menunggu nih ya Bu ya yang ngumpul-ngumpul di sini. Pak Wanto, ini kalau misalnya kita berbincang-bincang mengenai hunian yang nyaman nih ya Pak ya. Tadi kan cluster Linden ini tuh hanya tersisa sekian unit saja ya kan. Jadi gimana nih Pak kalau misalnya orang tertarik dan pengen banget nih, mau banget nih lihat, gimana sih Pak? Bisa nggak sih langsung datang aja Pak atau harus bikin janji dulu nih? Ya, jadi bisa langsung datang aja. Kita sudah tersedia 3 show house mewah ya. Jadi bisa langsung bisa melihat bukan hanya show house-nya aja, tapi fasilitasnya pun kita udah jadi, botaniknya park pun kita udah jadi dengan seluas itu. Bisa langsung bisa lihat danaunya, pohonnya udah bisa dipegang, danaunya udah bisa
Lihat dinikmati juga, ya. langsung gitu. Oke. Jadi kita undang aja, datang aja langsung. bisa. Oke, dan untuk Nah, show house itu ada 3 tipe ya Pak ya? Tipe 12, 15, dan juga 19. Betul. Oke, jadi bisa langsung datang saja ke Nafa Park ya di BSD ya Pak ya? Iya. Pokoknya deket banget. Dia kasih bocoran, keluar dari tol lurus aja, belok-belok dikit udah nyampe di Nafa Park. Pakai ini apa namanya Pak? Google Maps ya Pak ya? Apa Iya. sih namanya itu ya? Waze. Pengarah gaya. Iya, bisa banget langsung pengarah arah, bukan pengarah gaya dong, pengarah arah deh Amelia. Langsung bisa ke sini. Jadi mampir ke sini ya pemirsa yang penasaran ya. Oke, gimana, masih belum? Oke, lanjut lagi, aku bertanya lagi. Kalau tadi kan seputar fashion dengan bentuk tubuh sudah bersama dengan Ibu Viana nih ya. Sekarang aku mau tanya sama Dokter Devia dulu deh, Dok. Sebenarnya kalau sebagai seorang dokter gigi nih pasti kan selalu menyampaikan kepada orang-orang bahwa senyum itu jendela dunia. Bener nggak sih, Dok? Betul sekali. Jadi harus dijaga ya, Dok ya. Iya betul. Nah, kalau misal orang-orang zaman dulu giginya nggak rata, pakai yang namanya behel atau kawat gigi. Betul. Sekarang ada nggak sih yang barunya, Dok? Jadi nggak perlu, aduh sakit, aduh behel-behel, nggak mau gitu, Dok. Pakai apa, Dok? Pakai sekarang untuk kecantikan, karena menurut saya sekarang masyarakat umumnya sudah tahu bahwa gigi ini bagian dari fashion juga, bagian dari kecantikan. Jadi untuk mereka yang giginya sudah berubah warna, ada space, biasanya kita sudah bisa pakai namanya veneering seperti yang saya pakai. Oke, bisa langsung di veneer aja gitu ya, Iya, Dok bisa ya. di-veneer. Kecuali kalau memang terlalu crowdingnya terlalu besar, biasanya kita memang harus kawat dulu. Tapi kalau enggak, biasanya bisa langsung di veneer. Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu Airin nih. Tadi Ibu Airin sempat menyinggung sedikit mengenai bentuk wajah ya Bu ya. Ada yang shape-nya itu heart, oval, round, terus ada yang square juga ya Bu ya. Nah, kira-kira yang cocok nih, paling cocok kan rata-rata kalau kita lihat wanita-wanita Asia Indonesia itu wajahnya itu bentuknya oval sama jarang sih yang square. Kalau square lebih ke bule-bule gitu ya Bu, yang rahangnya jelas-jelas gitu ya. Yang rahangnya besar. Jadi lebih Tapi banyak orang di situ Indonesia oval juga ya, ada Bu, sih ya? yang rahangnya besar Ada. yang Tapi nggak sebanyak Iya, di nggak luar banyak. gitu kan. Nah, jadi kalau untuk perhiasan atau jewelry yang cocok nih untuk orang yang memiliki face yang berbentuk oval seperti apa sih? kalau wajah kita oval, bersyukurlah karena hampir semua anting bisa pakai. Masuk ya, bisa Bisa masuk pakai perhiasan, gitu ya. tergantung rambut kita di style seperti apa hari Mm-mm. itu. Misalnya kalau rambutnya panjang lagi mau dibentuk glamour, kita Oke. kasih yang chandelier atau yang panjang. Tapi kalau kita lagi mau disanggul, bisa stud yang satu soliter, atau mungkin kalau kebaya kan mungkin ada corak Ya, bunga atau bunga apa lah, ya. atau terus kalau misalnya kita mau look kayak career woman looks gitu, mungkin lebih ke yang simple aja. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita punya wajah oval gampang banget ya, Gampang. bersyukur gitu ya Bu ya. Oke, baiklah pemirsa, itu dia tadi ya perbincangan kita hari ini. Seru banget kan, mulai bahas hunian bersama dengan Bapak Wanto, kita bahas fashion bersama dengan Ibu Airin, lalu bersama dengan Ibu Ya, Ibu Viana, aduh maafkan saya lupa. Ibu Viana juga, lalu juga berbincang-bincang bersama dengan Dokter Devia juga ya, Dok. Devia ya, Dok ya. Oke, nah tidak terasa nih ya pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara nih. Jadi kalau misalnya kita sudah bahas semuanya, mulai dari hunian nyaman, aman, tenang, menyenangkan, langsung sampai datang ke Nafa Park, langsung lihat-lihat klaster Lindon. Jadi kalau misalnya mau cari-cari style-style yang unik, jangan lupa pesan Ibu Viana tadi ya Bu ya, ingat disesuaikan dengan bentuk tubuh kita, mulai dari yang pinggul besar atau yang bahunya besar dan lain sebagainya. Yang penting apa? Satu, nyaman. Lalu juga ada tips dari Dokter Devia tadi, pede, ingat itu, percaya diri penting sekali ya kan pemirsa. Dan dari Ibu Airin kita juga sudah dapat masukan banyak sekali ya seputar perhiasan-perhiasan ya Bu ya. Oke, jadi kita sudah tahu dong gimana sih caranya untuk styling diri kita sendiri nih untuk occasion atau event-event tertentu. Oke deh pemirsa, sudah tidak terasa waktu kita sudah habis. Akhir kata, saya Dea Amelia beserta dengan Viana Mutia. Bapak Wanto juga di sana bersama dengan Airin Tano. Dr. Gigi Devia. ya, kita semuanya pamit undur diri. Dan untuk pemirsa di rumah jangan lupa, harus banget, sudah wajib nih hukumnya ya, untuk follow nih ya Instagramnya di @highandmagazine untuk tahu nih kira-kira update apa saja sih program-program yang lagi hit saat ini. Dan tentunya nih ya jangan lupa untuk follow di @rcti+official juga, karena siapa tahu kita nanti akan membincang-bincang atau membahas nih ya tema-tema yang lebih menarik lagi, yang gak kalah menariknya dari hari ini di episode selanjutnya. Oke deh pemirsa, sekali lagi akhir kata kami semua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.